Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Moza Fauziza. Saya siswi dari SMA Negeri 1 Plumbon, Kabupaten Cirebon. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Hukum dan HAM. Hukum terdapat dua jenis, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang tercantum dalam berbagai peraturan negara. Umumnya hukum tertulis bersifat kaku, tegas, dan menjamin kepastian hukum. Contoh hukum tertulis adalah undang-undang, perpres, perda, dan peraturan pemerintah. Sedangkan hukum tidak tertulis adalah norma ataupun peraturan yang tidak tertulis yang sudah digunakan oleh warga dalam kehidupan sehari-hari. Hukum tidak tertulis merupakan hukum yang tidak dituliskan ataupun tidak dicantumkan dalam perundang-undangan. Contohnya, hukum adat. Hukum tertulis sangat dibutuhkan dan berguna bagi setiap orang karena dengan adanya hukum, maka terciptanya keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam lingkungan bermasyarakat dan bernegara. Dan hukum tidak tertulis dapat lebih fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan nilai-nilai masyarakat tanpa perlu proses perubahan formal seperti hukum tertulis. Menurut John Matterson, HAM adalah hak-hak yang melekat pada manusia yang tanpa dengannya manusia dapat hidup sebagai manusia. Terdapat 7 HAM yang bersifat secara universal. Yang pertama adalah hak asasi kemerdekaan, hak asasi manusia yang berkaitan dengan kebebasan individu, termasuk kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berkumpul secara damai. Yang kedua adalah hak asasi politik, hak asasi manusia yang meliputi hak untuk memilih dan dipilih. Yang ketiga adalah hak asasi sosial dan ekonomi. Hak asasi manusia yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia seperti hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, dan upah yang layak. Yang keempat ada hak asasi budaya. Hak asasi manusia yang melindungi kebebasan individu untuk mempertahankan dan mengembangkan identitas budaya mereka. Hak asasi perempuan dan anak-anak. Hak asasi manusia yang melindungi perempuan dan anak-anak dari diskriminasi, kekerasan, eksploitasi, dan memberikan perlindungan khusus. Yang keenam adalah hak asasi pengungsi dan migran. Hak asasi manusia yang melindungi hak-hak pengungsi dan migran, termasuk hak untuk mencari suaka, perlindungan dari diskriminasi, dan hak untuk hidup dengan martabat dan keamanan. Dan yang terakhir adalah hak asasi lingkungan. Hak asasi manusia yang mengakui hak setiap individu untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Salah satu contoh pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia adalah kasus operasi militer di Aceh tahun 2003 sampai 2004. Di Provinsi Aceh pada tahun 2003 sampai 2004 dilaporkan adanya pelanggaran HAM seperti pembunuhan, penyiksaan, dan penghilangan paksa terhadap warga sipil. Prinsip-prinsip penegakan hukum yang adil dan transparan harus didasarkan pada prinsip bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu dan setiap orang harus tunduk pada hukum yang sama. Adapun peran dan tanggung jawab individu dalam penegakan HAM yaitu individu memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia mereka sendiri, serta hak-hak asasi manusia orang lain. Hal ini mencakup hak-hak seperti hak atas kebebasan, kesetaraan, keadilan, dan martabat manusia. Salah satu contoh untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM adalah dengan memberikan pendidikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia dapat membantu mencegah pelanggaran HAM. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.